solat Jumaat ditinggalkan tanpa rasa bersalah. Memang sebab SOP, ramai orang lelaki tak boleh nak solat Jumaat walaupun nak. Tetapi selepas tak menunaikan solat Jumaat 3 kali berturut-turut, kita wajib solat taubat. Kena solat taubat. Kena mohon ampun, ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Aku tidak solat Jumaat, ya Allah. Dah 3 kali berturut-turut, ya Allah. Ya Allah, tuan-puan dimati Allah sekalian, mesti kena mohon taubat juga. Mohon istighfar, mohon ampun. Wajib meninggalkan, maksudnya kita meninggalkan kefarduan, kewajipan solat Jumaat itu dengan rasa bersalah, dengan rasa berdosa. Bukan subhanallah, ia aib dan ia sangat hina, ia sangat memalukan. Mana-mana lelaki yang ia dengan sebab SOP tak solat Jumaat, tiba-tiba boleh berada di shopping complex, tiba-tiba boleh berada di food court, tiba-tiba boleh berada ni, subhanallah, tuan-puan dan mati Allah sekalian. Sewajarnya orang lelaki yang wajib solat Jumaat pada waktu Jumaat itu berdiam di rumah, kemudian sedaya upaya mungkin buka TV ke, buka apa, dengar juga khutbah. Adakah kita yakin dan kita jamin di akhirat kelak kita boleh menjawab di hadapan Allah, kenapa kamu mengabaikan solat Jumaat, kefarduan ke atas kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, may yuridillahu bi khairan yufaqihu biddin. Dua pembicaraan yang telah sahabat-sahabat kirimkan kepada Abi itu merupakan satu perkara yang kontrak. Namun kalau kita telusuri, kalau kita amati, di sana ada titik temu antara dua pandangan tersebut. Itu dengan merincikan permasalahan hukum sebagai berikut. Yang pertama, pasti dalam kaidah mengatakan al-ijtihadu la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak boleh dibatalkan dengan ijtihad. Artinya pendapat fulan itu tidak boleh dimasukkan dengan pendapat daripada fulan. Ijtihad daripada seorang alim tidak boleh digugurkan dengan ijtihad daripada seorang alim lainnya, kecuali kalau terbukti kesalahan ijtihad yang diijtihadkan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejauh mana dibolehkan dengan seorang alim atau dengan seorang mufti atau juga majlis agama atau pihak mana saja yang berbicara tentang halal dan haram diperbolehkan untuk mengeluarkan fatwa. Apakah kira-kira dengan fatwa individu itu dengan sebagai satu ijma' atau fatwa dalam beberapa orang daripada ulama? Kita boleh mengatakan itu sebagai suatu ijma' yang tidak boleh diganggu-gugat kalau memang ada satu perhimpunan, suatu muktamar, suatu konferensi yang dengan ulama bersepakat atas satu masalah. Itu memang kita tidak boleh utak-atik atas kesepakatan bersama. Tapi realiti yang berlaku tidak lebih daripada fatwa individu yang walaupun difatwakan oleh seorang mufti. Di samping fatwa atau pandangan atau juga perintah untuk menutup masjid, itu perlu kita kaji. Kenapa masjid ditutup? Sebab kekhawatiran, kebimbangan akan berlakunya jangkitan COVID-19. Oke. Atas pertimbangan atau atas kiasan kepada kejadian di zaman baginda Rasulullah SAW ketika hujan turun, setelah selesai azan dikumandangkan, Nabi kita perintahkan kepada Sayyidina Bilal untuk mengucapkan as-salatu firrihal, salat di tempat kediaman masing-masing. Oke. Nabi kita perintahkan kepada Sayyidina Bilal agar beliau mengumandangkan as-salatu firrihal, agar dengan mereka tidak berdatangan ke musala atau ke masjid atau tidak perlu berkerumun untuk melaksanakan salat berjamaah, cukup masing-masing salat di tempat kediamannya. Pertanyaan yang perlu ditanyakan, apakah pernah terbukti Nabi kita meninggalkan salat berjamaah? Dan apakah pada saat ketika itu Nabi kita tidak melaksanakan salat berjamaah dengan Sayyidina Bilal, baik itu kejadian di Masjid Nabawi atau di tempat-tempat lainnya? Pasti dan pasti tidak akan mungkin dapat jawabannya Nabi kita salat bersendirian. Satu. Yang kedua,
Mereka kiaskan kepada hujan. Itu kalau dalam bahasa hukum disebut dengan kias ma'al farik. Kias ma'al farik macam mana? Kiasan yang sangat berbeza. Pada saat ketika hujan turun, saat ketika ada balal atau pecekan atau percikan, atau juga dengan jalan yang becek dan kotor, atau suasana terlampau ekstrim panas, terlampau ekstrim sejuk, itu diantara daripada asbab. Benda itu udah ada, memang panas, memang sejuk, memang jalannya becek, memang sudah ada hujan, itu udah pasti. Maka tak boleh tentang kes COVID-19 dikiaskan ke situ, sebab ini benda tidak pasti. Apakah memang ada bakteria atau kuman virus COVID-19 di dalam masjid sehingga mau disamakan dengan masalah hujan? Itu perlu ditinjau kembali. Tak akan juga dengan SOP, dengan kita tidak dapat memastikan orang yang suhu badannya naik, kita tidak berikan dia masuk, kita suruh dia pakai mask. Banyak perkara-perkara SOP kesehatan yang tujuannya untuk mengantisipasi orang yang masuk ke dalam masjid. Jadi tidak wujud atau tidak timbul yang kalau pada waktu masuk ke masjid, di masjid dia sudah dinanti dan juga sudah ditunggu oleh COVID-19. Jadi kiasan mereka itu tidak betul. Perlu dipantau kembali teruk-teruknya yang namanya ta'un di zaman dahulu, ta'un amwas di zaman Sayyidina Umar, ta'un yang disebutkan di dalam beberapa buah hadis, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk, di mana pagi hari seseorang kena ta'un, petang hari sudah meninggal dalam bentuk macam seperti dengan ruam merah-merah di tangan atau juga di kaki, terkena pada waktu petang, malam hari atau esok hari sudah meninggal dunia. Seganas itukah COVID-19? Tentu tidak. COVID-19 yang positif pun suruh berehat, mungkin mengkonsumsi habatus sauda, atau banyak-banyak minum air suam, atau makan jenis-jenis yang masam, sudah sembuh. Seturut ta'un, wabah ta'un tak pernah ada dan tidak pernah kita temukan fatwa atau pendapat atau juga hadis yang mengatakan tutup masjid. Tak ada. Tutup masjid. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, SOP itu atas tujuan untuk apa saja? SOP itu atas tujuan demi untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Jadi kerajaan, pihak pemerintah yang berkuasa demi untuk menjaga keselamatan rakyat, maka kita wajib mematuhi SOP. Oke, betul. Maka pada saat ketika dengan kita diperintahkan untuk melaksanakan salat jamaah, salat Jum'ah, salat 5 waktu, salat istisqa minta hujan, salat gerhana bulan matahari berjamaah, salat hari raya berjamaah, salat gerhana matahari gerhana bulan berjamaah, salat witir berjamaah, salat tarawih berjamaah. Takkan dengan bahasa yakin-yakinnya Allah tidak pandai dan tidak bijak untuk mengamankan hamba-hambanya yang berkerumun, yang berkumpul di rumah Allah untuk melaksanakan baik perintah-perintah yang diwajibkan, juga perkara-perkara yang dianjurkan. Tujuan kita dengan SOP untuk jaga keselamatan. Kalau pada waktu Allah perintahkan kita untuk melaksanakan perintah, berarti Allah dah bagi jaminan dibalik daripada perintah tadi yang kita insya Allah akan selamat. Lanjut. Terlepas daripada itu kesemuanya, kenapa dengan SOP yang diterapkan atau yang diarahkan secara tegas dan secara ketat, ternyata dengan SOP ini tak boleh masuk, ini tak boleh keluar, ini tak boleh melintas, ini tidak boleh beraktiviti, justru angka tidak turun-turun.
nampak ada satu perkara yang patut untuk mengundang pertanyaan dan perhatian kita. Dengan ketat-ketatnya SOP, dengan kita perketatkan SOP, ternyata angka tidak turun. Setelah masjid ditutup, angka naik. Setelah sholat ditutup, angka naik. Ini berarti seakan-akan satu peringatan daripada Allah. Bukan begitu cara mengatasi masalah kalian, tapi justru dengan caranya, kembalilah kamu kepada Allah Jalla Jalaluhu, cari alternatif, banyakkan zikir, banyakkan amalan, banyakkan tasbih, banyakkan tilawah. Hidupkan jamaah, hidupkan salat, buka masjid selebar-lebarnya supaya kita mendapatkan rahmat daripada Allah yang sanggup untuk melenyapkan virus corona dan juga sebab bala dan malapetaka daripada negeri atau juga daripada negara kita. Maka kembali kepada permasalahan kita, itu betulkah fatwa atau bolehkah dengan kita mengeluarkan keputusan untuk menutup rumah Allah? Kalau alasannya takut kalau kejangkitan, ini atas satu perkara mauhum, atas satu perkara yang tidak pasti. Maka pada saat ketika masjid ditutup atau juga dengan PKB dan juga dengan SOP ketat tentang masjid, tentang jemaat dan juga tentang salat Jumat, maka dengan ancaman-ancaman, baik ancaman itu berupa denda sekian ribu atau juga berupa penjara sekian hari, itu berarti menjadi a'dzar, menjadi atau merupakan salah satu daripada keuturan untuk seseorang meninggalkan salat berjamaah atau untuk tidak datang ke masjid. Bezakan antara hukum menutup masjid dengan seseorang tidak ke masjid. Jadi apakah berdosa atau siapa yang berdosa ketika masjid ditutup? Berdosa menutup masjid atau yang memfatwakan masjid ditutup kalau argumentasinya tidak dapat dipertahankan. Seperti yang Abi katakan tadi itu, argumentasinya takut kalau kejangkitan. Sedangkan kita sudah ada SOP di dalam masjid. Satu, kemudian yang kedua, benda ini tidak pasti. Dan bagaimanapun, tentang hujan, tentang gerimis, tentang baju basah, tentang becek, itu semuanya rukhsah untuk meninggalkan. Bukan wajib meninggalkan. Artinya, kalau masih dalam bentuk rukhsah, kita masih boleh pergi ke masjid. Misal Nabi kita katakan Bilal salat di rumah masing-masing. Apakah ada nas mengatakan Nabi kita mengharamkan mereka untuk datang ke masjid? Orang yang bersungguh-sungguh, orang yang inginkan pahala berlipat ganda, orang yang ingin bermusyahadah dengan mendapatkan ganjaran pahala lebih, dia akan pergi. Jadi jangan sampai yang sifatnya rukhsah itu kelonggaran. Misal seperti dengan kita boleh jalan salat jamak takdim, jamak takhir, boleh jamak qasar. Nah buat ada masalah. Tapi kenapa kita paksa orang harus buat? Kan rukhsah nih, rukhsah. Yang nak salat tamam, yang nak salat secara kasar. Nak jamak tanah jamak ada masalah. Itu namanya rukhsah. Sekarang bukan lagi rukhsah, sekarang diwajibkan. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Ini juga satu kesalahan dalam fatwa. Maka dengan sahabat-sahabat kita diancam akan membayar dendaan. Kalau dia tidak ke masjid, dia tidak berdosa. Kalau dia tidak melaksanakan salat Jumat, dia tidak berdosa. Asalkan dia betul-betul jujur dengan diri pribadi dia sendiri. Kenapa? Saya bagikan satu contoh. Jujur macam mana? Kalau seandainya dia ada duit di masjid, kalau seandainya dia ada anak, kalau seandainya dia ketinggalan dompet, kalau seandainya dia ketinggalan handphone, kira-kira dengan larangan untuk masuk masjid, dengan larangan untuk melaksanakan sholat jamaah, sementara dia tidak boleh dapat ambil balik dompetnya, duitnya, atau jam tangannya, handphonenya, kecuali kalau dia pergi ke masjid dalam kondisi PKP sekarang ini. Agak-agak dia pergi tak? Kalau dia akan pergi dan berani berspekulasi, berarti andaiannya tadi itu tidak jujur.
Maknanya tetap dia berdosa saat ketika meninggalkan salat jemaah. Di mana nilainya dompet, handphone ataupun juga dengan duit kalau dibandingkan kewajiban salat berjamaah, salat Jumat, kewajiban salat berjamaah menurut pendapat atau fardu kifayahnya, kewajiban salat Jumat itu ditinggalkan. Tak ada apa-apanya, dunia dengan segala isinya masih tidak setanding dan tidak akan mampu untuk menandingi kerugian yang menimpanya pada waktu dia tinggalkan salat Jumat atau salat berjamaah. Nah, orang yang memang betul-betul jujur, jadi kita katakan tidak berdosa. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Faisal, tidak berdosa kalau memang dia jujur. Tapi kalau dia tidak jujur, tetap dia berdosa. Kenapa? Sebab hanya dengan sumpah madui saja dia berani pergi. Padahal di masjid ada COVID atau pada ada ancaman, tapi ternyata dia tetap pergi. Berarti dia masih belum jujur dengan diri pribadi dia sendiri. Tidak berdosa, tidak perlu tobat memang. Itu menurut mazhab yang mensyaratkan harus dengan bilangan 40 orang, harus dengan 40 orang yang mustautin atau mazhab Imam Malik harus dilaksanakan di dalam masjid. Tapi berdosa dan wajib tobat, ikut pendapat yang mengatakan boleh Jumatan dengan imam dan makmum. Kita pada waktu di Roblok untuk balik kampung, kita cari jalan tikus tak? Nah oke, cari jalan tikus. Selama masih ada tempat-tempat kita boleh melaksanakan salat Jumat tidak boleh tinggalkan, berdosa, memang wajib tobat. Seperti yang Ustaz Asma katakan, kalau seandainya dia tidak mengupayakan dan tidak berusaha untuk dapat melaksanakannya. Ditutup salam, ternyata Subang dibuka, pergi Subang lah. Ditutup Subang, ternyata ada kawasan yang berdekatan, maksudnya tidaklah sampai jarak 2 marhalah, ada jarak-jarak tertentu. Di sana masih memungkinkan untuk kumpul-kumpul melaksanakan salat Jumat, wajib diikhtiarkan. Jadi yang terlepas daripada kewajiban Jumat, satu, kalau memang tidak ada tempat untuk dapat melaksanakannya. Kalau memang tidak ada kumpulan yang berkumpul mustautin yang memenuhi syarat untuk kita melaksanakan salat Jumat, tapi tetap berdesak yang walaupun dengan tantangan dan juga dengan perkara seperti itu ala mazhab Imam Abu Hanifah dan Nu'man, sebab bila tidak mensyaratkan istitan harus daripada 40 orang mustautin, dan juga beliau sudah membolehkan salat Jumat itu dilaksanakan dengan orang-orang musafir dengan imam dan makmum atau dengan satu imam dengan 2 orang makmum. Jadi kalau begitu yang dapat kita simpulkan itu adalah orang yang meninggalkan sholat Jumat itu tidak berdosa. Dia ada rukhsah untuk meninggalkan dengan alasan-alasan yang mereka sebutkan tadi itu. Tapi tetap yang menutup masjid itu, kalau ijtihad argumentasinya tidak tepat dan tidak relevan, jelas itu sebagai suatu kesalahan. Berdosa orang yang menutup masjid kalau tidak ada alasan pasti. Tadi sudah habis sebutkan tentang kiasan yang di atas tadi itu, tanah kiasan ma'al farik, kiasan yang tidak tepat. Sementara individu yang meninggalkan, kalau memang tidak ada tempat lain untuk dapat melaksanakan salat jamaah dan dia terancam dengan didenda atau juga akan dikenakan hukuman penjara, jelas dia boleh meninggalkan perkara tersebut. Tapi bagaimanapun hanya dibolehkan. Hanya dibolehkan untuk tidak melaksanakan salat Jumat, namanya rukhsah, bukan diwajibkan. Bila wajib untuk tidak ke masjid, bila wajib untuk tidak melaksanakan salat jamaah, kalau terbukti masuk ke masjid mampus langsung karena kejangkitan COVID-19, itu wajib tidak hadir. Jadi mudah-mudahan ada titik temu antara dua perbincangan yang dibicarakan, dan juga pada masa yang sama yang perlu kita pahami bersama agar dengan kita jangan sampai menipu daya diri pribadi kita atas satu perkara yang tidak pasti keabsahannya, keutuhannya, hanya sekedar untuk supaya kita tidak merasa bersalah, hanya sekedar untuk kita tidak merasa melakukan pelanggaran hukum. Jadi kita katakan kan dilarang, kan tak dibolehkan, kan akan kena denda.
Itu supaya jangan sampai kata-kata seperti itu yang keluar, yang bagaimanapun memang sewajarnya dengan kita inabah, menyesal, menangis di hadapan Allah Jalla Jalaluh. Abi tidak katakan wajib tobat, tapi bagaimanapun itu memang suatu kesilapan, kesalahan, kealpaan, ketidakperhatian kita terhadap agama, juga terhadap perintah. Bagaimana dengan seumpama pasar dibuka selebar-lebarnya, dengan semua penerbangan terbang dalam beberapa jam kita terkumpul, begitu juga dengan office-office-nya, begitu juga dengan restorannya. Tapi begitu berbicara tentang masjid ditutup. Allah, jadi jangan lupa bagaimanapun alasan-alasan yang disebutkan, kalau memang benar akan kejangkit itu setakat boleh saja. Tapi manusia dengan manusia, individu dengan individu, jangan kita sama ratakan. Sebagaimana rupa kita tidak sama, sebagaimana profesi kita banyak yang berbeza-beza, sebagaimana umur kita tidak sama, sebagaimana takdir antara satu dengan lain juga tidak sama, maka jangan sampai kita samakan keyakinan, pendirian juga antara satu dengan yang lain. Jadi bahagianya kita kalau daripada pihak kerajaan tetap mesti dibuka. Yang merasa yakin tidak akan terkesan, silahkan pergi. Dia dengan keyakinannya, dia Allah akan berikan perlindungan kepadanya. Tapi pada masa yang sama, yang tidak pergi ke masjid, yang tidak melaksanakan sholat Jumat, ada keuzurannya untuk tidak pergi, dan insya Allah dia tidak berdosa. Kecuali kalau seandainya fatwa larangan itu dijadikan sebagai kambing hitam untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Sebenarnya kalau seandainya tidak ada yang seperti itu, dia pergi. Atau kalau ada fatwa seperti pun tetap dia pergi kalau untuk mendapatkan sesuatu yang selain daripada pelaksanaan ibadah. Itu berarti individu tersebut tidak jujur dengan diri pribadinya. Oke bang, kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan dapat pencerahan dan penjelasan daripada masalah yang mempunyai belok yang banyak ini. Tidak boleh dengan sepatah kata atau dengan ulasan yang sesingkat ringkas, sebab masalah ini bukan masalah kecil dan juga bukan satu masalah, tapi dia mempunyai furuk, mempunyai beberapa rangkaian masalah. Hadza billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحجاب الأعظم حياة روحي وروحه